Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pasal yang ketiga, kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam sifat salat mereka, dalam tata cara pelaksanaan salat. Pasal yang ketiga ini termasuk pasal yang sangat penting, sebab menyangkut tentang masalah sifat salat, tata cara salat, dan uraian kesalahan-kesalahan yang terdapat pada orang-orang yang salat. Di dalam pasal ini pengarang akan menguraikan beberapa permasalahan secara global. Poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama tentang mengeraskan niat, dan pendapat yang mengatakan wajib menyertakan niat bersama takbiratul ihram. Yang kedua tentang tidak menggerakkan lisan ketika takbir, membaca Al-Quran, dan seluruh zikir-zikir salat. Yang ketiga, sejumlah kesalahan berkaitan dalam posisi berdiri. Disebutkan beberapa kesalahan di dalam poin ini. Di antaranya meninggalkan atau tidak mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, dan i'tidal. Dan juga kesalahan yang lain, mengulurkan tangan dan tidak meletakkannya di atas tangan kanan maupun tangan kiri, atau tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang pengarang di sini menguraikan dia diletakkan di atas dada atau di bawahnya atau di atas pusat. Kemudian disebutkan juga di antara kesalahan dalam berdiri, meninggalkan doa istiftah dan meninggalkan isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Dan di antara kesalahan yang disebutkan adalah mengulangi pembacaan Al-Fatihah. Dan juga disebutkan tentang kesalahan orang yang mengangkat pandangannya ke langit atau melihat kepada selain tempat sujudnya. Dan disebutkan juga kesalahan berkaitan masalah memejamkan mata tatkala salat. Dan juga disebutkan kesalahan berkaitan dengan banyaknya gerakan dan pekerjaan yang sia-sia dalam salat. Baik, ini sejumlah kesalahan berkaitan dengan atau di dalam atau pada saat berdiri. Kemudian beliau sebutkan juga sejumlah kesalahan dalam ruku, dan ketiga i'tidal, bangkit dari ruku. Disebutkan diantaranya kesalahan tersebut adalah tidak mentakmir anggota rukun, tidak mentakmir al-arkan. Akan diterangkan nanti apa maksudnya ini. Kemudian tidak tumaknina ketika ruku dan i'tidal. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan poin ini adalah kunut ratib yang dilakukan setiap subuh dan meninggalkannya ketika turun nawazil. Poin yang keempat disebutkan oleh pengarang sejumlah kesalahan yang terjadi dalam sujud. Disebutkan seperti tidak memapankan anggota-anggota sujud untuk sujud di atas bumi. Dan juga disebutkan tentang tidak tumaknina dalam sujud, dan beberapa kesalahan tentang cara sujud. Dan diterangkan juga kesalahan orang yang mewajibkan membuka sebagian anggota sujud, dan
Disebutkan juga kesalahan tentang orang yang mengangkat sesuatu bagi orang yang sakit, supaya orang sakit tersebut sujud di atasnya. Dan juga disebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan sujud sahwi. Dan disebutkan juga oleh pengarang poin yang terakhir dalam hal ini, yang berkaitan dengan kesalahan dalam sifat salat, adalah kesalahan berkaitan dengan duduk dan tasyahud serta salam. Seperti kesalahan orang yang membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi tasyahud. Ini kita akan uraikan nanti, dan kita akan bantah perkataan pengarang yang mengatakan ini salah. Dan juga tambahan lafaz sayyidina fi tasyahud atau dalam salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa peringatan yang disebutkan oleh pengarang, dan juga disebutkan tentang kesalahan orang yang mengingkari, orang yang menggerakkan jarinya dalam salat. Ya, dan kita akan sebutkan juga bantahan terhadap pengarang dalam hal ini. Kemudian disebutkan juga di sini oleh pengarang 3 kesalahan dalam salam. Ini global kesalahan-kesalahan yang akan disebutkan oleh pengarang dalam bab yang ketiga ini, atau dalam pasal yang ketiga ini. Ya. Kita mulai penjelasannya secara rinci. Yang pertama disebutkan dalam pasal yang ketiga adalah menjaharkan niat. Jahar artinya mengeraskan. Mengeraskan niat, dan pendapat orang yang mewajibkan niat itu bersama takbiratul ihram. Jadi ini 2 masalah yang diterangkan di sini. Yang pertama orang yang menjaharkan niat. Kemudian masalah kedua, orang yang mengatakan wajib bersamaan dengan takbiratul ihram harus hadir niatnya. Ini 2 poin yang akan diterangkan kesalahan di sini. Adapun tentang menjaharkan niat, kata pengarang, menjaharkan niat tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan menurut kesepakatan para ulama. Bahkan orang yang menjaharkan niat dianggap sebagai mubtadi', ahlul bid'ah, menyelisih syariah. Kalau dia mengerjakan hal tersebut dalam keadaan meyakininya itu sebagai syariat dari Islam, maka dia ini adalah jahil, sesat, dan butuh diberi pelajaran. Iya. Dan apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, walaupun tidak diberikan rujukan, tetapi ini adalah nafs perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Dan telah memberi fatwa tentang bid'ahnya mengeraskan niat ini sejumlah atau sekelompok dari para ulama Syafi'iyah. Di antaranya Abu Rabi' Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Al-jahru bin niyyah wa bil qira'ah khalf al-imam laysa min as-sunnah." Mengeraskan niat dan mengeraskan bacaan di belakang imam bukan sunnah, bal makruh, bahkan itu makruh. Ya, makruh di istilah para ulama terdahulu itu bermakna haram. Itu istilah para ulama terdahulu, makruh bermakna haram. Kana dzalika inda rabbihim atau inda rabbika makruha. Hal tersebut di sisi Rabbmu adalah makruh. Ya, wa qurriha alaikumul kufra wal fusuqa, dan telah dimakruhkan kefasikan, kekafiran dan kefasikan. Sini kekafiran dan kefasikan dimakruhkan. Berarti makruh di sini bermakna apa? Bermakna haram. Sebab tidak mungkin kekafiran makruh bermakna makruh di bawahnya haram dalam istilah fikih. Ya. Karena itulah makruh dalam istilah para ulama itu terbagi 2. Ada makruh karahatut tahrim, dan ada makruh karahatut tanzih. Makruh karahatut tahrim artinya makruh bermakna haram. Jadi kalau dikatakan makruh maknanya haram. Ya. Kalau makruh karahatut tanzih yaitu makruh yang dikenal belakangan. Makruh artinya kalau ditinggalkan itu lebih baik, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Itu makruh belakangan. Itu namanya karahatut tanzih. Nah, ini pembagian makruh yang dikenal di kalangan para ulama. Tapi yang lucu, ada sebagian orang yang
banyak berbicara seputar sini dan membuat kerusakan di tengah masyarakat seputar masalah salat, ya. Bahkan sering menjadi burung beo di radio Gamasi. Lucunya tidak tahu membedakan antara makruh karahatut tahrim dan makruh karahatut at-tanzih. Padahal ini anak kecil yang baru belajar usul fikih, tahu masalah-masalah yang seperti ini. Ala kulli hal, di sini Imam Ar-Rabi Sulaiman bin Umar berkata itu makruh, mana yang haram. Sebab itu beliau takkid di sini. Kata beliau, "Fa in hasala bihi tashwish 'ala al-musallin fa haram." Apabila terdapat tashwish terhadap orang yang salat, maka itu adalah haram. Ya. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhi niyyah min as-sunnah fa huwa mukhti. Dan barang siapa yang berkata bahwa menjaharkan niat dari sunnah, dia adalah bersalah. Wala yahillu lahu wala li ghairihi ay yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi ilm. Dan tidak halal bagi orang itu dan tidak pula halal bagi selainnya untuk mengucapkan atau berkata tanpa ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama yang mengatakan hal tersebut adalah bid'ah adalah Abu Abdullah Muhammad ibn al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki. Ini orang Malikiyah. Beliau berkata, "Niyyah min a'malil qulub." Niat itu dari pekerjaan hati. Fal jahru biha bid'ah. Menjaharkan dengannya bid'ah. Ma'a ma fi dzalika min at-tashwish 'ala an-nas. Bersamaan dengan itu mengganggu manusia. Biasa lihat orang yang salat baru mulai sibuk dia niatnya, sholli fardhu. Sehingga orang yang sudah salat di sampingnya itu terganggu. Ya. Itu yang dimaksud di sini. Dan demikian pula dikatakan oleh Alauddin Al-Attar. Bahkan ibarat beliau lebih keras. Ya, kata beliau, mengangkat suara dengan niat digandengkan dengan suara gaduh kepada orang yang salat, itu adalah haram menurut kesepakatan. Kalau tanpa mengangkat suara, maka itu adalah bid'ah yang sangat menjijikkan. Dan kalau dia maksudkan dengannya riya, maka itu adalah haram dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia sebagai dosa besar. Sisi yang kedua, baik, dia sebagai riya. Wal munkir ala man qala bi anna dhalika min as-sunnah musib. Dan orang yang mengingkari, orang yang berkata itu minas sunnah. Kalau misalnya ada mengatakan menjaharkan niat itu sunnah, kemudian ada yang mengingkari, maka orang yang mengingkari ini benar. Ya, wa musawwibuhu mukhti. Ya. Dan orang yang membenarkan, orang yang mengatakan ini tadi minas sunnah, menjaharkan niat itu bersalah. Dan menisbahkan, melafadzkan niat kepada agama Allah, dan dia meyakini itu dari agama Allah adalah kufur, kekufuran. Wa ghairu i'tiqad ma'siyah. Dan kalau dia tanpa maksudkan itu adalah maksiat. Ini menunjukkan ibarat para ulama rahimahumullah taala keras. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menukil kesepakatan bahwa orang yang menjaharkan, orang yang berniat dan menjaharkan niatnya itu hukumnya adalah haram, tidak disyariatkan menurut kesepakatan seluruh para ulama. Tidak ada perbedaan. Yang ada perselisihan itu menjaharkan niat, membaca niat, melafadzkan niat tapi tidak dijaharkan. Itu ada perselisihan di kalangan sebagian orang-orang Syafi'iyah yang belakangan. Adapun ulama terdahulu sepakat, Imam 4, Imam Syafi'i dari Imam Taib dari Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat itu adalah bid'ah dan tidak disyariatkan. Ya, bid'ah dan tidak disyariatkan. Kenapa dikatakan bid'ah? Asalnya niat dari sisi bahasa adalah al-qasd, adalah maksud, tujuan. Ya, kalau seorang bermaksud, kapan dia maksudkan sesuatu, walaupun dia belum ucapkan, maka artinya dia sudah berniat. Sudah berniat. Ya. Dan ini adalah perkara yang diketahui bersama. Karena itulah menjaharkan niat adalah perkara yang bid'ah karena menyelisihi sekian banyak perkara, sekian banyak masalah. Yang pertama, orang yang mengatakan, yang pertama menjaharkan niat itu bid'ah karena menyelisihi kesepakatan para ulama. Yang kedua, menyelisihi kesepakatan para ulama ahli bahasa bahwa menjaharkan niat itu tempatnya bahwa berniat tempatnya dalam hati, tidak dijaharkan.
Kemudian yang ketiga, menjaharkan niat ini menyelisihi akal. Ya. Menyelisihi akal. Coba andai kata seorang mengatakan tiap mau sholat dia harus berniat usolli fardhu. Ya. Usolli lillahi fardan 4 rakaat makmuman. Ya, apa lagi belakangnya ya? Lupa. Ala kulli hal begitu. Iya. Setelah itu, kalau dia mengucapkan seperti ini, ya, mengucapkan niatnya, itu menyelisih akal. Ya. Sekarang kalau seorang mau makan misalnya, dan di depannya banyak hidangan, ada ayamnya, ada telurnya, ya, ada ikannya, ada satenya, ada nasinya. Apakah dia setiap mau ambil, dia katakan saya berniat ambil nasi dulu. Setelah itu, ya saya lihatlah kalau butuh, ya saya niatkan lagi ambil sate. Kemudian setelah itu saya niatkan lagi ambil telur. Ya, kemudian saya makan dan saya niatkan dengannya saya kenyang. Ada ghairu ma'qul. Ya, tidak masuk akal. Karena itulah para ulama sangat keras mengingkari hal ini. Ya. Kemudian kerusakan yang keempat dari menjaharkan niat ini, dia menyelisihi atau dia membuat berat di dalam masalah agama. Antum biasa dengar nggak orang-orang tidak puasa? Lo kenapa tidak puasa kamu? Aduh, saya tadi subuh makan sahur lupa baca niat. Ya. Gara-gara lupa baca niat katanya. Akhirnya tidak berpuasa. Dan masalah bidah ini akhirnya menyeret mereka jatuh di dalam penyimpangan. Akhirnya meninggalkan kewajiban. Lihat ini betapa bejatnya bidah tersebut terhadap seseorang. Ya. Kemudian dia menyelisihi. Dia ini memberatkan, padahal agama itu adalah mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang ekstrim dalam agama kecuali akan terkalahkan. Kemudian yang kelima, menjaharkan niat ini adalah bid'ah. Dan bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Ini 5 kerusakan bid'ah atau 5 kerusakan menjaharkan niat. 5 kerusakan melafatkan niat. Melafatkannya. Ya. Nah, saya katakan tadi melafatkan ada 2 macam. Ada melafatkan hanya sekedar melafatkan biasa tidak didengar orang, dan ada melafatkan dengan dijaharkan. Kalau dia melafatkan dengan dijaharkan, sepakat para ulama hukumnya haram, tidak boleh. Kalau tidak dijaharkan, ini yang ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapatnya di kalangan orang-orang Syafi'iyah saja. Itu pun di kalangan orang-orang belakangan Syafi'iyah. Itu pun mereka salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Iya. Bagaimana bisa salah memahami? Ini kita harus tahu juga sejarah. Ya. Apa sejarahnya kok bisa muncul ini? Bidah melafatkan niat sampai-sampai di Indonesia ini sangat meratanya. Melafatkan niat tiap mau sholat, mau puasa, dan lain-lainnya. Ya, perlu kita ketahui apa sebabnya. Dan siapa yang pertama kali melakukan kesalahan ini. Yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Jadi kita kalau ingin mengembalikan, kita rujuk lagi kepada para ulama Syafi'iyah sendiri. Sebab ini masalahnya di kalangan siapa? Para ulama Syafi'iyah. Adapun ulama lainnya, ulama Hanbaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, tidak ada perselisihan bahwa itu adalah haram, bid'ah. Kalau ini ulama Syafi'iyah yang berselisih. Kalau ulama Syafi'iyah menyebutkan seperti imam besarnya, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan bahwa yang salah di sini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Seorang pengikut Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jelek pemahamannya memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata begini nasnya, kata Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza. Wa illam yatalaffaz. Wa laysa kas-salati la tasihhu illa bin nutq." Kata Imam Syafi'i, kalau dia meniatkan haji dan umrah, maka
sudah mujzi, sudah dapat pahala kalau dia niatkan haji dan umrah. Wa illam yatalaffaz, walaupun belum dia lafadzkan. Ini dalam haji ya. Kalau orang haji, kemudian dia sudah niat untuk haji dan umrah, sudah syah hajinya. Ya, walaupun tidak dia lafadzkan, kata Imam Syafi'i. Laisa kas-salat, tidak sama dengan salat. La tasihhu illa bin nutq. Salat itu ya tidak sahih atau tidak dianggap benar kecuali bin nutq, dengan mengucapkan. Nah, kalimat ini salat tidak syah kecuali dengan mengucapkan. Ini yang disalahpahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia mengatakan, oh kalau begitu salat tidak syah kecuali dengan niat, mengucapkan niat. Dibantah oleh para ulama Asy-Syafi'iyah. Ya. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna darata hadzal qa'id. Ya. Laisa muradu Asy-Syafi'i bin nutq fi shalah hadha, bal muraduhu at-takbir. Kata Imam Nawawi, imam orang-orang Syafi'iyah, beliau berkata, teman-teman kami, maksudnya para ulama Syafi'iyah berkata, orang ini salah. Maksudnya Abu Abdullah Az-Zubairi tadi. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mengucapkan dalam salat. Yang dimaksudkan adalah at-takbir. Nah, jadi kalimat di situ, salat tidak syah kecuali dengan mengucapkan. Itu artinya salat tidak syah kecuali dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, ya batal salatnya. Ya. Itu maksud Imam Syafi'i. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat asal dari menjaharkan niat ini itu tidak ada dalam syariah. Adanya hanya kesalahan. Orang memahami salah perkataan Imam Syafi'i. Anggap Imam Syafi'i mengucapkannya. Tidak bisa diterima sebab tidak ada dalilnya dan menyelisihi para ulama yang lainnya, menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena itulah seseorang harus pandai ya dalam melihat dalil dalam perkara-perkara yang ia lakukan. Iya. Maka sekali lagi menjaharkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak seorang pun dari imam 4, tidak Imam Syafi'i dan tidak pula yang lainnya dari para imam yang mensyaratkan melafazkan niat. Tidak ada yang mensyaratkan. Ya. Kata beliau, wa innaman niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim. Akan tetapi niat itu tempatnya di dalam hati menurut kesepakatan mereka para ulama itu, para imam 4. Illa anna ba'd al-mutaakhirin awjaba at-talaffuz biha. Akan tetapi sebagian para ulama al-mutaakhirin mewajibkan melafazkan niat wa kharraja wajhan fi madhhab Syafi'i, dan dia mengeluarkan satu sisi dari pendapat Syafi'i. Qala an-Nawawi huwa ghalat. Berkata Imam Nawawi dia ini salah. Wa huwa masbuqun bil ijma' qablahu. Ya, dan Imam Nawawi telah didahului oleh ijma' di kalangan para ulama sebelumnya bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, keras semua ya perkataan para ulama tentang menjaharkan niat ini. Menunjukkan bahwa menjaharkan niat, melafazkan niat tidak ada syariatnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, "Idza kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, qala Allahu akbar." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri mau melaksanakan salat, beliau berkata Allahu akbar. Takbiratul ihram. Itu yang beliau lakukan. Kata Ibnu Al-Qayyim, "Lam yakul syai'an qabla." Dia tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya. Wala talaffadha bin niyyati albatta, dan tidak mengucapkan niat sama sekali. Dua ya. Wala qala usalli lillahi salata kada, dan dia tidak berkata saya berniat hanya untuk Allah, saya salat begini. Ya, salat maghrib, isya, salat rawatib dan seterusnya. 3. Mustaqbil al-qiblah, dan dia tidak pula mengucapkan menghadap kiblat. 4 rakaat. Ya, tidak pula mengucapkan 4 rakaat. Imaman sebagai imam. 6. Ma'muman sebagai makmum. 7. Wala qala adaan, dia tidak mengatakan ini adaan. Ya. Wala qada'an, dan tidak pula dikatakan qada'. Wala fardal waqt, dan tidak pula dikatakan fardal waqt. Ini semua berapa? 10. Kata Ibnu Al-Qayyim, hadhihi asyru bid'ah. Ini semua 10 bid'ah. Tidak pernah dinukil oleh seorang pun dari para sahabat. Jadi 10 bid'ah. Pertama, mengucapkan sesuatu sebelumnya. Sebelum takbir dia ucapkan sesuatu. Atau dia lafazkan niat. 2. Atau dia baca niat usalli lillahi salata kada. 3. Atau dia tambah mustaqbil al-qiblah. 4. Atau dia tambah 4 rakaat dan semisal dengannya. 5. Atau dia tambah imaman. 6.
atau dia tambah makmuman 7, atau dia tambah adaan 8, atau dia tambah qadaan 9, atau dia tambah fardal waqt pada kewajiban waktunya 10. Kata Ibnu Qayyim, semua ini 10 bid'ah. Tidak pernah dinukil dari seorang pun di sini dari seorang para ulama sebelumnya. Tidak dengan sanad sahih, tidak pula dengan sanad lemah, dan tidak pula dengan sanad yang mursal. Ya, yang sahih, yang lemah saja tidak ada, apalagi yang sahih. Nukilan yang lemah saja tidak ada, apalagi nukilan yang sahih. Kalau ada nukilan yang lemah, wajar-wajar ya, ayo berdalilkan. Oh, saya punya hadits, saya diperiksa ternyata haditsnya lemah. Tapi ini tidak ada hadits lemahnya, tidak ada hadits mursalnya, ya, apalagi hadits sahihnya. Kemudian bagaimana bisa muncul pemahaman salah ini? Nah, inilah keanehan di sini yang terjadi. Ya, karena itulah melafadzkan niat, ya, itu adalah perkara yang tidak disyariatkan dan itu adalah bid'ah munkar. Dan antum telah dengarkan tadi bagaimana ketegasan para ulama di dalam masalah ini. Maka asalnya niat letaknya di dalam hati. Seseorang kalau ingin menyumbangkan hartanya misalnya, ya, dia ke masjid, dia sudah hendak memasukkan uang keceriaan misalnya, ternyata uangnya hilang. Ya, maka di sini dia sudah dapat pahala dengan niatnya, walaupun dia belum ucapkan, sebab niat itu letaknya di dalam hati. Nah, maka ini adalah suatu hal yang perlu dipahami. Karena itu para ulama mengatakan, seorang kalau mau sholat, ya, dari rumahnya dia berwudu, atau pada saat dengar adzan dia langsung keluar pergi wudu, pergi sholat. Ini tidak mungkin orang yang berakal dengan akal sehat. Orang ini keluar tidak dengan memaksudkan sholat. Ya, maksudnya dia keluar mendengar adzan itu untuk menjawab sholat, itulah niat dia, dan tidak perlu dilafadzkan. Datang saya takbir Allah Akbar, sudah. Ya. Kecuali kalau di tengah jalan berubah niatnya, ya, saya lewat di rumahnya si Anu, wah, saya juga bisa kok ke masjid. Ya. Saya juga ya, alim lah sedikit. Ya. Dan seterusnya, ini sudah masuk riya. Kalau sudah masuk riya seperti ini, hendaknya niatnya diperbaiki. Kembali dia konsentrasikan niatnya, tapi ingat niat itu letaknya di mana? Letaknya dalam hati. Ini kaidah pokok. Niat letaknya di dalam hati, tidak boleh dilafadzkan. Ya. Kalau dilafadzkan itu hukumnya adalah bid'ah. Dan ini berlaku pada semua ibadah, pada sholat, puasa, ya, haji dan seterusnya. Cuman kalau haji ada memang syariat melafadzkan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya, kalau dia memang haji tamattu, ya, atau kalau dia katakan labbaik Allahumma hajjan, kalau dia haji qiran dan seterusnya, ya, dan lafaz-lafaz, dan itu ada nas tersendiri dari Nabi. Selain dari itu tidak ada nasnya, maka asalnya letaknya di dalam hati. Sekiranya poin pembahasan di sini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini tentang masalah orang yang mewajibkan ketika takbir dia gandengkan dengan niat. Nah, inilah kadang kita dapatkan orang takbir, ya, sampai berulang-ulang kali. Sudah takbir Allah belum masuk niatnya kembali dulu, ya. Takbir lagi Allah belum masuk, kembali lagi. Nanti kalau imamnya sudah ruku, Allah langsung Allah ruku itu dah, baru bisa ikut. Ketika imamnya sudah ruku tergesa. Ini kerusakan yang terjadi, ya. Dan jangan dikira tidak ada yang begini, ada yang menjadi imam begitu. Takbir 8 kali dulu. Allah belum masa, niatnya kayaknya belum datang. Akhirnya membawa dia ke dalam suatu lembah yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya. Pusing aja dia di situ, keliling. Ya. Wallahu musta'an. Dan tidak ada sama sekali, ya, dalil tentang hal tersebut. Ya, bahkan di sini dinukil oleh pengarang dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, la yajuzu ma lam yakun dzikr al-lisani muqarinan lil qalb. Ya. Saya kira panjang nas dari perkataan Imam Syafi'i. Apa yang saya terangkan itu tadi saya kira cukup dalam poin pembahasan ini.